Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim, para ulama yang saya hormati, seluruh jamaah Masjid Raya Islamic Center Jawa Timur, kaum muslimin, muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari ini, tepatnya setelah jamaah sholat maghrib, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk ngaji bersama, mencari ilmu, mengharapkan ridho Allah. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan ini senantiasa dibarengi dengan hidayah Allah, sehingga bermanfaat bagi kita semua, membawa kebaikan bagi kita semua, menambah kedekatan kita kepada Allah, yang pada akhirnya kita menjadi hamba Allah yang kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Atas niat itu, mari kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan baca kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang babus sidqi. Sekarang bab tentang jujur. Kemarin kita sudah membahas bab sabar. Sekarang bab jujur. Babus sidqi, bab tentang kejujuran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Di surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu, panggilan ini kepada orang-orang yang beriman. Wong sing padha iman, ittaqullaha, padha takwa nanggone kersane Allah. Wa kunu lan ana sapa sira kabeh iku ma'as shadiqina, bareng karo wong-wong sing jujur. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu semua bersama orang-orang yang jujur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. As-sidqu atau benar
Ini di kitab Dalilul Falihin disebut sama antara yang dohir dan yang batin. Sama apa yang disimpan dengan apa yang dilahirkan itu sama. Antara apa yang ada di hati, ada yang diucapkan, ada yang dijalankan, itu sama. Jadi kalau hatinya mengatakan baik, lisannya juga mengatakan baik, perbuatannya juga baik. Ini namanya as-sidqu, benar. Lawan as-sidqu itu al-kadhib, bohong. Jadi kalau ada orang hati, lisannya dan perbuatannya sama, itu berarti orang as-sidqu. Itu adalah orang yang benar, orang yang jujur. Saat ini banyak orang mengatakan akhir-akhir zaman itu sulit menemukan orang yang jujur. Karena godaan duniawi, godaan macam-macam, banyak orang tidak jujur. Maka perintah jujur ini berbarengan dengan perintah bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Di dalam keterangan yang lain disebutkan kullu shadiqin mukhlisun. Orang yang jujur itu pasti ikhlas. Walaysa kullu mukhlisin shadiqun, tetapi belum tentu orang yang ikhlas itu benar. Ini menunjukkan bahwa as-sidqu aslun wa ikhlasu far'un. Benar itu pokok, pangkal. Sedangkan ikhlas itu cabang. Ikhlas itu begitu mulia, ikhlas itu begitu penting, ikhlas itu menentukan amal diterima atau tidaknya. Tapi as-sidqu merupakan dasar. Kemudian disebutkan lagi, benar itu, jujur itu, as-sidqu aslu kulli syai'in. Jadi jujur itu asal dari semuanya. Makanya kalau orang jujur itu insya Allah bahagia. Karena jujur itu aslu kulli syai'in, asal dari semuanya itu adalah kejujuran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau disebutkan jujur adalah aslu kulli syai', maka ikhlas itu baru ada setelah masuk di perbuatan. Dan perbuatan itu bisa diterima kalau perbuatan itu benar dan juga jujur. Jadi kalau perbuatan itu mau diterima dengan baik, maka perbuatan itu harus jujur dan harus benar. Benar, jujur, dan ikhlas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada suatu cerita. Jadi ada suatu cerita, seorang anak oleh ibunya disuruh pergi bersama dengan saudagar-saudagar. Jadi ada seorang anak disuruh oleh orang tuanya pergi bersama para saudagar. Nah, ada cerita. Seorang ibu itu memerintahkan kepada anaknya untuk pergi berdagang, pergi bersama-sama orang-orang berdagang, dan umurnya anak ini masih 13 tahun. Ma'aqafilatin rohilatin min Makkah ila Baghdad. Jadi ada semacam pedagang, kelompok pedagang berjalan atau pergi membawa dagangan dari Mekah ke Baghdad. Kemudian ibu itu menitipkan ke anak 300 salah sami dinar. Ada 300 dinar dititipkan ke anak supaya disampaikan kepada keluarganya yang ada di Baghdad. Jadi ada seorang anak
diperintah oleh ibunya pergi bersama para kafilah pedagang begitu. Kemudian anak ini baru usia 13 tahun dan anak itu membawa uang 300 dirham, 300 dinar. Jadi ini mata uang di Mekah zaman dulu. Nah, ibunya berwasiat kepada anak ini. Wasiatnya cuma satu, kamu jangan sampai bohong nak. Jadi jangan sampai bohong, itu wasiatnya. Kemudian pergilah anak kecil itu bersama dengan rombongan itu, dan di tengah jalan kemudian ada perampok. Setelah di tengah jalan ada perampok, kemudian anak itu ditanya oleh kepala perampoknya itu, kamu sedang bawa apa nak? Maka anak ini karena ingat dengan pesan ibunya, dia tidak bohong. Jadi pada saat ditanya seperti itu, dia ngomong, saya membawa 300 dinar. Ini seorang kepala perampoknya itu kemudian terkagum-kagum. Ini mau dirampok tapi anak ini berkata jujur. Kemudian karena penasaran, maka kepala perampok itu bertanya, hei anak kecil, kamu ini tahu bahwa saya ini perampok, saya ini mau merampas hartamu, tapi saya tanya kamu kok ngaku secara jujur bahwa kamu membawa uang 300 dinar. Maka anak ini kemudian menjawab dengan lugunya, saya sudah dipesan oleh ibu tidak boleh bohong, saya berjanji tidak akan bohong. Maka saya apapun yang terjadi juga tidak akan bohong. Mendengar jawaban anak itu, seorang kepala perampok itu mengatakan, kalau anak ini saja tidak mau mengingkari janjinya kepada ibunya, saya juga tidak boleh mengingkari janji saya kepada Allah. Maka kemudian kepala perampok itu sadar dan kemudian dikembalikan uang anak itu, dan kemudian kepala perampok itu menyuruh anak buahnya untuk mengembalikan semua rampokannya, hasil rampokannya kembalikan semua, dan kemudian setelah itu kepala perampok bertaubat. Ini adalah keutamaan jujur. Ini dikisahkan di kitab Dalilus Sa'ilin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada ayat Al-Quran lagi yang saya baca. Di sini disampaikan di dalam penjelasan ini, fahadil ayatul karimah wal ahadits, ayat-ayat yang mulia ini dan hadis-hadis ini semua tata'allaqu bisidqi, semua cerita tentang benar, tentang jujur. Wasidqu yakunu bil qauli wa yakunu bil amal. Jadi namanya benar itu ya ucapan ya perbuatan. Dan wajib wal wajib ala kulli mu'minin wa mu'minatin as-sidqu fil qaul wal amal. Jadi wajib bagi orang mukmin itu benar dalam ucapan, dalam perbuatan. Ayat yang berikutnya adalah ayat surat Al-Ahzab ayat 119. Maaf, Al-Ahzab 35. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was-sabirina was-sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-shaimina was-shaimat wal hafidina furujahum wal hafizat wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Lengkapnya begitu. Di sini hanya dicuplik sebagian. Jadi was-shadiqina was-shadiqat, orang-orang laki-laki yang jujur dan orang-orang perempuan yang jujur. Ayat ini menyebut kedua-duanya. Innal muslimina wal muslimat, orang muslim laki dan muslim perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat, orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan. Was-shadiqina was-shadiqat, dan orang-orang laki-laki yang benar dan orang-orang perempuan yang benar.
Kemudian was-sabirina was-sabirat. Tadi sebelumnya was-sadiqina was-sadiqat itu wal qanitina wal qanitat. Orang-orang yang taat kepada Allah, laki-laki yang taat kepada Allah, perempuan yang taat kepada Allah. Kemudian orang-orang yang bersedekah jujur, orang yang benar, laki yang benar, perempuan yang benar. Was-sabirina was-sabirat, dan orang-orang yang sabar, laki-laki yang sabar, perempuan yang sabar. Kemudian wal khashiina wal khashiat, dan orang yang khusyuk, laki-laki yang khusyuk, laki-laki yang khusyuk dan perempuan yang khusyuk. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang yang bersedekah, baik laki maupun yang perempuan. Kemudian wassaimina wassaimat, orang-orang yang puasa, laki-laki yang berpuasa dan perempuan yang berpuasa. Wal hafidina furujahum wal hafidat, laki-laki yang menjaga kehormatan, begitu juga perempuan yang menjaga kehormatan. Wadzakirinallaha katsira wadzakirat, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik laki maupun perempuan. Apa balasannya ini? A'addallahu lahum, Allah akan menyediakan lahum, bagi mereka-mereka itu tadi, mulai al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-shadiqina was-shadiqat. Semua orang-orang yang itu termasuk orang yang benar tadi, orang yang jujur, diberi oleh Allah apa? Maghfirata wa ajrun azima. Orang-orang ini diberi oleh Allah ampunan dan pahala yang sangat besar. Nah, sekarang ini ada orang mengatakan sekarang jujur hancur. Sebetulnya tidak. Saya pernah mendapatkan resep dari seorang pengusaha muslim yang sukses. Apa resep sampean Pak Haji kok bisa sukses, punya perumahan ya, dia developer, perumahannya besar. Konsepnya cuma satu, yaitu jujur. Saya katakan Pak Haji katanya jujur sekarang hancur. Salah itu. Yang benar jujur pasti makmur. Saya ini berdagang mulai jual kopra, jumlahnya kecil, sampai sekarang punya real estate besar, modalnya hanya jujur. Kalau saya bilang bangunan ini saya bangun dengan bahan yang bagus, saya pasti melakukannya dengan bagus. Saya tidak pernah bohong, campurannya berapa, itulah yang saya lakukan dan itulah yang saya ceritakan. Jangan pernah nipu-nipu. Justru orang yang tidak bisa barokah hidupnya, tidak bisa berkembang, itu orang tidak jujur. Terus dia mencontohkan, ini case. Coba lihat, saya pernah pengalaman beli buah yang dijual di pinggir jalan. Memang murah di situ. Kalau di toko 50.000, kalau di situ cuma 40.000, terpaut 10.000. Saya beli 3 kilo, saya bawa pulang. Ternyata sampai di rumah 3 kilo tidak 3 kilo, cuma 2 kilo. Apa yang terjadi? Saya yang pernah kecewa seperti itu, saya tidak pernah beli lagi kepada pedagang itu. Dan karena orang tidak mau beli kepada pedagang itu, maka lama-lama dia bangkrut. Mengapa dia bangkrut? Karena dia tidak jujur. Jadi jujur itu di dunia juga mujur, di akhirat pun ini adallahu lahum maghfirata wa ajrun azima. Allah akan memberi kepada orang yang jujur itu maghfirah, pengampunan dan ajrun azima, dan pahala yang sangat besar. Jadi sekali lagi bahwa jujur itu mahal, jujur itu indah, jujur itu bisa menyehatkan, jujur itu bisa menyelamatkan kita. Kita teruskan ayat yang berikutnya. Di dalam surat Muhammad ini ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falau sadaqallaha lakana khairal lahum. Walau sadaqallaha, kalau mereka itu sadaku padha bener sapa wong akeh, Allah ing Allah, lakana yakti ana sapa wong akeh mau, wong mau khairan lakana, yaktine lakana itu pada kejujuran itu
khairan lahum. Khairan iku luwih apik, iku apik lahum kedue wong akeh sing padha jujur mau. Jadi kalau mereka itu jujur kepada Allah, maka kejujuran itu baik bagi mereka nanti. Ini di surat Muhammad. Masih banyak sebetulnya yang memuji-muji di Al-Quran itu orang-orang yang jujur. Ayat yang ini yang saya baca, kalau mereka jujur kepada Allah maka itu baik bagi mereka. Ini ada cerita seorang sahabat Nabi itu tidak ikut perang Tabuk. Ya. Sebetulnya tidak ada udzur yang berat, tapi dia tidak pergi untuk perang Tabuk bersama Rasulullah. Cerita singkatnya, ini pernah ada juga di Riyadhus Shalihin. Pada saat menghadap kepada Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah, mengapa kamu tidak ikut perang bersama kami? Sebetulnya sahabat ini bisa saja bohong, tapi kemudian dia mengatakan, saya harus jujur, saya tidak mau bohong, saya harus jujur kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian jujur, ya Nabi, saya tidak ikut perang karena waktu itu saya terus terang saja diimbang penyakit malas. Karena dia jujur, maka kemudian dia diampuni dan kemudian dia sapa oleh Nabi, kemudian dia aja bersama-sama Nabi. Awalnya dia dikucilkan dia karena tidak ikut perang. Tapi karena dia jujur, maka kemudian Allah mengampuni. Dan inilah yang kemudian ayat turun, walau sadaqallaha lakana khairal lahu. Jadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar ini adalah orang-orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Kemudian di dalam surat yang lain, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ini di surat Al-Hujurat. Jadi di surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Innamal mu'minuna alladzina amanu, orang beriman, orang-orang yang beriman, yang iman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Tsumma lam yartabu, dan kemudian dia tidak ragu-ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan berjuang dengan harta dan jiwanya. Kemudian ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang jujur. Ini di surat Al-Hujurat. Kemudian di surat Al-Hasyr juga ada, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Ini menceritakan tentang orang-orang muhajirin, orang yang hijrah. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Jadi kepada orang-orang fakir muhajir, ya, mereka diusir dari rumah dan hartanya juga ditinggalkan. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka hanya memohon, meminta supaya mendapatkan fadl, keutamaan dari Allah. Wa yansurunallaha wa rasulah, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, berjuang bersama Allah, bersama Rasulnya untuk membela agama Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang benar. Ini di surat Al-Hasyr. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan betapa mulianya orang-orang yang jujur. Mari kita bersama-sama belajar. Mulai dari hal-hal kecil, jujur kepada anak, jujur kepada keluarga, istri, kepada orang tua, jujur kepada tetangga, jujur kepada teman. Ini kita terus perkuat. Karena kalau orang jujur itu nanti ada hadisnya, hatinya bisa tenang. Lawannya jujur bohong. Kalau orang suka bohong, hatinya tidak tenang. Mari kita lanjutkan, kita baca hadisnya. Hadis yang pertama, al-awwal, hadis yang pertama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna sidqa yahdi ilal birri inna sidqa satemene bener iku yahdi nuntun ilal birri maring kebagusan wa innal birra yahdi ilal jannah wa innal birra lan satemene kebagusan iku yahdi ilal jannah nuntun mengarahkan ilal jannati maring swarga wa innal rajula lan satemene wong lanang layas duku hatta yuktaba indallahi siddiqon wa innar rajula satemene wong lanang layas duku yakti bener sapa wong lanang hatta yuktab sehingga dicatat sapa wong lanang indallahi ana sandinge Allah ana ngersane Allah siddiqon orang-orang yang bener. Disampaikan oleh Nabi kejujuran itu akan menuntun orang untuk mencapai kebenaran, kebaikan, yahdi ilal bir. Al-birru itu kebaikan. Di sini bermacam-macam, ada yang menyebut al-birru al-amalus sholih. Di dalam kitab Dalilul Falihin disebut al-birru itu al-amalus sholih, al-khalis min kulli madmum. Jadi perbuatan baik yang bersih dari sifat-sifat tercela, itu albir. Ada yang menyebut ismun jami'un lil khairi kulli. Disebutnya albiru itu adalah nama dari semua perbuatan baik, itu albir. Jadi kebenaran, jujur itu bisa menolong orang, menuntun orang pada berbuat benar, kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ila jannah, karena kebaikan itu bisa menuntun orang ke surga. Jadi kalau orang benar, maka dia akan menjadi orang-orang yang baik, dan kalau dia menjadi orang-orang yang beramal baik, maka amal baiknya dia itu akan nuntun dia ke surga. Disebutkan sesungguhnya seorang laki-laki yang selalu benar sehingga ia dicatat di sisi Allah itu siddiqan. Ini min abniyatil mubalaghah. Ini dari segot mubalaghah. Jadi sangat-sangat benar. Siddiqan itu sangat benar. Jadi kalau orang itu benar berulang-ulang terus benar, maka kemudian disebutkan di sini huwa man yatakarrar minhu as-sidqu hatta yasira sajiyatan lahu au khuluqan. Jadi kalau orang itu benar berulang-ulang, maka sifat benar itu akan menjadi tabiat, akan menjadi perangai, akan menjadi budi pekertinya, akan jadi budayanya. Jadi kalau orang itu biasa jujur, maka kalau tidak jujur nggak bisa. Maka anak-anak kecil itu kalau disuruh bohong repot. Karena memang anak kecil itu belum pernah bohong, dilatih untuk jujur. Maka pada saat dia diperintah untuk bohong, dia sulit. Karena apa? Kejujuran itu sudah menjadi tabiatnya, sudah menjadi wataknya, sudah menjadi kebiasaannya, habitnya. Sebaliknya ini dalam hadis ini disebutkan wa innal kadhiba la satamni goro, bohong iku yahdi ilal fujur, yahdi nodono atau nuntun ilal fujur maring perbuatan-perbuatan sing maksiat yang jelek. Wa innal fujura yahdi ilan nar, lan perbuatan yang jelek itu yahdi ilan nar, bakal nuntun nang neraka. Jadi kalau perbuatan jelek-jelek itu akan membawa orang ke sungguhnya saat temene wong lanang layak di wong sing layak dibusing yaktine wong sing goro mau, wong lanang sing goro mau hatta yuktab indallahi kadzaban, hatta yuktab sehingga ditulis sapa wong lanang sing goroan mau indallahi ana ngersane Allah kadzaban, wong sing banget goroe. Jadi kalau bohong itu akan menuntun orang untuk berbuat jelek. Al-fujur itu di sini disebutkan al-amalus sayyi'ah, amal-amal sing jelek. Nah, amal-amal yang jelek itu akan menuntun orang kepada siksa neraka. Nah, kalau orang biasa berbohong, berulang-ulang berbohong, maka bohong itu akan menjadi wataknya, bohong itu akan menjadi perangainya, bohong itu menjadi kebiasaannya.
Dan bohong itu tidak bisa ditutupi kecuali dengan kebohongan. Jadi kalau ada orang bohong, tidak bisa ditutupi kebohongan itu kecuali dengan kebohongan pula. Seorang laki-laki, suami misalnya pulang larut malam, ditanya oleh istrinya, "Pak, kok pulang malam?" Si suami bohong. Dia jawab, "Rapat mah." Padahal dia tidak rapat. Pada saat dia bohong rapat, kemudian istrinya tanya lagi, "Rapat di mana?" Karena dia sudah bohong, wong rapat, tidak rapat, ngomong rapat. Maka setelah ditanya, "Di mana?" Dia akan bohong lagi, "Di kantor." Dia sudah bohong lagi. Untuk menutupi kebohongan, dia bohong lagi. Lalu istrinya tanya lagi, "Rapat dengan siapa, Pak?" Karena sudah bohong sejak awal, karena dia tidak rapat, karena dia cuma pergi dengan seseorang dan ada satu tempat. Ditanya dengan siapa, dia pasti bohong lagi. Apa bohongnya? Dengan kawan-kawan kantor. Jadi kebohongan tidak bisa ditutupi kecuali dengan kebohongan pula. Maka kemudian kebohongan itu tidak akan berhenti, karena dia akan ditutup bohong yang lain. Maka disebut yahdi ilal fujur, membawa manusia kepada jalan kesesatan, jalan yang sayyiat, yang jelek. Dan kemudian jalan yang jelek itu akan menjadikan orang itu terperangkap dan masuk ke neraka. Nah, kalau sudah orang suka bohong, maka itu akan menjadi tabiat dan orang tidak akan percaya. Saya punya teman dulu waktu kecil, dia itu pasti bohong. Jadi dia itu selalu berbuat bohong. Ini cerita. Dia bohong, setiap tempatnya dibohongi, tempat dia dibohongi gitu terus. Nah, suatu saat dia itu tenggelam, bukan tenggelamnya. Kalau di tempat saya namanya kelelap. Dia tenggelam, dia tidak bisa renang, terus tenggelam. Tenggelam itu dia minta tolong begitu. Kawan-kawan yang ada di sebelah, di sisinya, di pinggir sungai itu tidak mau menolong. Karena apa? Kebiasaannya bohong. Jadi dikira dia tenggelam itu bohong-bohongan, padahal tenggelam betul itu. Jadi pada dia minta tolong, kawan-kawannya yang ada di pinggir sungai itu diem aja. Jadi nggak ditolong. Karena apa? Kawannya merasa dia bohong itu gitu. Padahal dia benar tenggelam. Akhirnya masuk ke sungai, agak lama kok nggak muncul-muncul. Kawan-kawan yang ada di pinggir itu kemudian nyebur, dia angkatlah. Setelah dia angkat, dia sudah lemas, sudah minum air banyak itu. Jadi dia memang betul-betul tenggelam. Tapi karena biasa dia bohongi kawan-kawannya, saat dia benar, kawan-kawannya tidak ada yang percaya, dikira bohong. Akhirnya saat itu kemudian dia berjanji, "Aku wis gak goromane aku saiki wis bener aku mau mati." Karena kawan-kawannya yang tertawa aja, jadi dia tenggelam, kawan-kawannya tertawa aja. Wah, biasa dia bohong gitu. Setelah masuk ke air kok tidak keluar-keluar, agak lama sedikit, wah, kira-kira tenggelam betul itu. Akhirnya temannya terjun semua nyari dia, ketemu, diangkat dalam keadaan sudah lemas, sudah minum air banyak itu. Jadi artinya orang itu kalau suka bohong ya orang tidak percaya, meskipun dia benar pun tidak percaya. Maka sering kalau ada orang-orang yang sudah sering bohong itu ditanya, atau itu cerita, jangan percaya dia itu bohong gitu. Nah, di dalam hadis ini disebutkan bahwa orang-orang yang bohong itu ya tentu akan merugikan diri sendiri. Nggih. Dalam hadis itu disampaikan bahwa orang-orang yang bohong itu justru akan menjadi tabiat, dan kemudian tabiat itu menjadi dia selalu bohong, dan kalau sudah selalu bohong dia tidak akan memperoleh kebaikan, dan pada akhirnya dia pada kesesatan, dan kesesatan itu akan mendorong dia untuk masuk neraka. Maka iyyakum wal kadzib, maka jauhilah bohong. Ini dari hadis yang kedua. Kemudian hadis berikutnya, An Nabi Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini hadis ini dari Hasan.
Hasan itu disebut dengan Abu Muhammad. Hasan itu putranya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu punya putra Hasan dan Husain. Nama ini tidak pernah dipakai, tidak pernah digunakan oleh orang-orang zaman jahiliyah. Jadi nama Hasan Husain ini baru digunakan oleh Rasulullah untuk memberi nama cucunya ini, Hasan Husain. Ada yang mengatakan di Yaman itu ada Hasan, tapi bukan Hasan. Sinnya disukun, jadi Hasan, Hasan. Husain juga tidak ada. Kalau di Yaman ada bukan Husain, tapi sinnya Husain itu haknya di kasroh. Jadi nama Hasan Husain itu adalah nama asli, nama yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada cucunya yang sebelumnya tidak pernah ada. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Hasan, sahabat Hasan. Waktu itu Hasan itu masih berusia sekitar 13 tahun. Jadi masih sangat kecil. Oh, tidak sampai ini, masih sangat kecil. Dia dilahirkan itu tahun ketiga setelah hijrah. Rasulullah itu wafat kira-kira 10 hijrah. Jadi sekitar 7 tahun itu usianya. Dia masih hafal dari hadis ini. Maka di sini qala matur sapa Hasan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hafidtu apal sapa ingsun min Rasulillah saking Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mbahnya sendiri. Saya hafal sebuah hadis dari mbah saya. Apa hadisnya? Rasulullah menyampaikan ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ada yang ini ya-nya itu di domah, tapi bisa juga ya-nya bil fathah. Jadi yaribuka bisa, yuribuka bisa. Boleh kedua-duanya. Ma yuribuka ila ma la yuribuka. Fa inna sidqa satemene bener iku tumakninatun anteng wal kadiba lan goro iku ribatun mamang, ragu-ragu. Ini hadis yang disampaikan oleh Imam Hasan. Dama yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan sesuatu yang ragu-ragu. Ila ma la yaribuk, kepada sesuatu yang tidak ragu-ragu. Tinggalkan yang ragu-ragu kepada yang pasti. Jadi kalau kita ragu-ragu, sebaiknya yang syak, yang ragu-ragu ditinggalkan, kita ambil yang pasti. Misalnya masuk di rumah makan. Rumah makan itu kok maaf, kelihatannya yang di warung itu tidak ada muslim, yang jualan tidak muslim, terus di sana ada gorengan yang najis. Lah saya makan di sini, jangan-jangan gorengan ini alat penggorengannya sama dengan yang najis itu. Nah kalau ragu-ragu seperti itu lebih baik ditinggalkan, nggak usah cari yang tidak ragu-ragu. Ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang bisa mendatangkan keraguan-raguan pada dirimu dan beralihlah kepada yang pasti, yang tidak ragu-ragu. Fa inna sidqa tumaninatun, saat ini benar itu anteng, tenang. Jadi kalau kita benar itu tenang. Orang itu kalau berbuatan benar, orang itu kalau misalnya perbuatannya itu jujur, itu mesti tenang. Sebaliknya orang-orang yang bohong itu ribatun, pasti tidak tenang, ragu-ragu, kadang-kadang dredeg. Ya dulu kalau kita zaman sekolah ya, kalau guru sudah bilang siapa yang tadi malam tidak belajar gitu, kalau yang jujur itu tenang, oh tadi malam saya belajar, tenang aja dia. Ditanya guru, kamu belajar? Iya Bapak Guru. Tapi kalau yang bohong, kamu belajar, itu jawabnya mesti gini, gitu, ragu-ragu.
Tapi kalau ada orang bohong tapi ketoknya mantep, itu wis jagoan itu berarti. Bohong tapi wis gak ngerasa ragu-ragu blas, itu berarti sudah kadaban tadi, orang yang memang betul-betul sudah ahli dalam. Nah, suatu saat kemudian ada seorang sahabat itu yang tanya. Jadi pada saat ada hadis ini kemudian faqala kaifali bil ilmi bidzalik, kemudian tanya, bagaimana kita bisa tahu kalau perbuatan itu baik dan tenang atau tidak? Ada resepnya begitu, idza aradta amron fadha yadaka ala sadrika fa innal qalba yataribu lil harami wa yaskunu lil halali. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu, maka letakkan tanganmu di dada. Kalau di dada itu ada dedek, berarti itu adalah perbuatan yang tidak baik, yang haram. Tapi kalau hatimu tenang, itu adalah perbuatan halal. Ini hadis yang kedua yang saya baca yang terkait dengan perbuatan yang benar. Bapak Ibu yang saya hormati, para pendengar yang berbahagia, yang ada di rumah juga yang ikut live streaming, terima kasih. Saya bacakan hadis yang ketiga ini, insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pesannya adalah bahwa kejujuran itu berat tapi mulia, mulia di dunia, mulia di akhirat. Orang-orang yang biasa jujur, insya Allah hidupnya akan tenang, hidupnya tidak dikejar-kejar dosa, dan insya Allah dia akan tambah-tambah kebaikannya, dan karena ketambahan kebaikannya itu maka dia bisa mencapai surga Allah. Sebaliknya orang-orang yang bohong itu hatinya tidak tenang, kemudian tidak bisa menutupi kebohongan kecuali dengan kebohongan lagi, terus bohong, dan akhirnya menjadi perbuatan jelek, dan perbuatan jelek itu bisa menuntun ke neraka. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita ditakdirkan menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Kita terus berusaha, apalagi hidup dalam situasi, dalam kondisi, dalam zaman seperti ini. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.